Pekerja-pekerja kasar yang awalnya didominasi orang-orang kulit hitam, mulai diganti sama orang-orang Cina. Chinese migrants started settling on Indonesia's main island of Java in the late 13th century. Di Indonesia juga masuk sih, dan cukup. Gue nggak tahu seberapa banyak orang yang mikirin ini, tapi kalau gue sih mulai kepikirannya pas kuliah. Kenapa orang Cina ada di mana-mana? Kok mereka bisa nyebar tuh awalnya gimana? Ada yang pernah kepikiran itu juga gak sih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas cerita di balik banyaknya orang Cina yang nyebar di seluruh dunia. Di Learning by Googling. Penyebaran orang Cina ke berbagai wilayah di seluruh dunia tuh terbagi jadi 3 gelombang. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama nih terjadinya udah lama banget. Seberapa lama? Kalau menurut UNESCO, diperkirakan orang-orang Cina mulai melakukan perjalanan dan ngebentuk komunitas di luar mainland Cina itu tuh udah sejak 2000-an tahun yang lalu. Waktu jalur sutra, jalur dagang darat, sama jalur rempah, jalur dagang laut, mulai jadi jalur perdagangan internasional. Keluar tuh waktu itu orang-orang Cina pada melakukan perjalanan dagang mereka di situ. Nah, biasanya mereka nih bakal ngejual komoditas dari Cina dan ngebeli berbagai barang dari luar Cina buat dibawa ke Cina. Dan lokasi yang jadi tujuan utama orang-orang Cina waktu itu adalah wilayah Asia Tenggara. Termasuk di sini Indonesia. Kenapa Asia Tenggara? Karena kalau lu inget, ada beberapa komoditas Asia Tenggara yang waktu itu harganya tuh mahal banget. Kayak rempah-rempah, wewangian, banyak lah pokoknya. Itu kalau mereka beli, terus mereka bawa ke Cina, dan mereka jual lagi di Cina, itu bukan main cuannya. Nah, di sekitar abad ke-15, waktu perdagangan internasional makin masif, di situ orang-orang Cina yang biasa datang buat berdagang nih, akhirnya mulai ngebangun kampung-kampung Cina di wilayah Asia Tenggara. Khususnya di Sumatera sama di Jawa. Dan pedagang-pedagang Cina ini biasanya disebut Huaxiang, yang artinya pengusaha Cina. Chinese migrants started settling on Indonesia's main island of Java in the late 13th century. They built a thriving community in Lasem, in the central part of the island, which became known as Tiongkok Kecil or Little China. Abis itu, masih menurut UNESCO, di abad ke-16, bangsa Eropa waktu itu mulai nemuin alternatif jalur perdagangan internasional. Setelah sebelumnya, akses mereka ke jalur sutra tuh jadi dipersulit. Dan ini terjadi sejak Ottoman mengambil alih Konstantinopel. Nah, berkat jalur alternatif ini, bangsa Eropa akhirnya jadi nguasain jalur perdagangan laut. Dan mereka mulai ngebangun koloni di wilayah Asia Tenggara. Dan di momen itulah jadi banyak perusahaan dagang dari Eropa yang akhirnya berkuasa di Asia Tenggara. Contoh paling terkenalnya VOC dari Belanda sama East India Company dari Inggris. Nah, munculnya koloni Eropa ini akhirnya makin ngedorong orang-orang Cina buat datang ke wilayah Asia Tenggara. Dan kali ini yang datang nggak cuma pedagang. Banyak juga masyarakat Cina yang datang karena pengen jadi pekerja di perusahaan dagang Eropa. Makin banyak udah tuh yang masuk tuh. Dan di masa kolonial Eropa ini juga lah, wilayah pemukiman tuh jadi dikotak-kotakin. Pemukiman orang Eropa sendiri, pecinan sendiri, kampung Arab sendiri, wilayah pribumi sendiri, dikotak-kotakin udah. Nah, karena orang Cina yang datang makin banyak, ngalahin pendatang dari Arab sama pendatang dari manapun, ditambah sama aturan pemukiman yang ketat tadi, tinggalnya harus sesuai ras tadi, akhirnya ya udah, kampung-kampung Cina jadi makin banyak dan berkembang di Asia Tenggara. Itu tadi gelombang pertama. Kalau gelombang kedua terjadinya di pertengahan abad ke-19. Dimulai waktu Cina lagi ngalamin konflik besar sama Inggris. Konflik gara-gara opium. Kenapa bisa konflik? Simpelnya gini, menurut National Army Museum, Inggris yang waktu itu lagi ngalamin krisis perak, mulai pakai opium buat alat transaksi jual beli, khususnya sama Cina. Jadi komoditas dari Cina kayak sutra, porselen, sampai teh, itu tuh bisa ditukar sama opium. Buat yang mungkin belum tahu, opium nih sejenis getah yang bisa jadi bahan baku narkoba.
Nah, makanya transaksi pakai opium gini tuh sebenarnya ilegal. Tapi, karena waktu itu kebanyakan transaksi Cina sama Inggris nih dibayarnya pakai opium, akhirnya di Cina makin lama makin banyak tuh opium di sana. Dan ini nimbulin efek negatif di masyarakat. Opium di Cina nambah terus, sampai akhirnya di tahun 1939, Cina mutusin buat ngancurin gudang opium punya pedagang Inggris di Guangzhou. Dan dari sinilah konflik Cina-Inggris jadi makin panas. Sampai akhirnya pecah perang opium pertama. Terus di tahun 1841, Guangzhou sama Nanking, dua kota pentingnya dinasti Qing, akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Tapi dari situ kondisi sempat stabil lagi tuh. Sampai akhirnya di tahun 1850-an pecah lagi tuh. Perang opium kedua. Dan kali ini Inggris ditemenin sama Prancis. Nah, di perang kedua ini bisa dibilang pihak barat nih berhasil memperkuat posisi mereka di Cina. Dan hasilnya, di sini pihak Cina dipaksa buat nanda tanganin perjanjian yang pastinya nguntungin Inggris sama pihak barat. Ya, derita yang kalah sih ya, nasib udah. 先朝自世宗7年下戒烟令，迄今已经有109年了。可是鸦片为什么越禁越盛？如果此次禁烟再是中途而废，那么华夏怕是永远没有人再敢言禁烟二字。 Nah, kemenangan Inggris di perang opium tadi ternyata munculin gelombang eksodus baru di Cina. Orang-orang Cina jadi pada keluar Cina. Kenapa gitu? Lu ingat perjanjian yang ditandatanganin setelah perang tadi? Nah, lewat perjanjian itu, akhirnya banyak warga Cina yang dipaksa jadi buruh kasar di Eropa atau di wilayah-wilayah koloni lainnya. Pekerja-pekerja kasar yang awalnya didominasi orang-orang kulit hitam, mulai diganti sama orang-orang Cina. Kalau menurut Vina Ward, dari tahun 1850-an sampai sekitar 1940-an, orang-orang Cina yang didominasi sama pekerja kasar tadi, mereka tuh terus berdatangan ke negara-negara Eropa, Afrika, Amerika, sama Australia. Ya, ke seluruh dunia sih ya berarti ya. Tapi masih sama kayak gelombang pertama tadi, yang angkatan jalur sutra sama jalur rempah tadi, gelombang kedua eksodus orang-orang Cina ini juga paling banyak terjadinya tuh di Asia Tenggara. Mereka paling banyak pindahnya tetap ke Asia Tenggara. Kenapa gitu? Masih menurut UNESCO, jadi abis Perang Dunia Pertama dan menuju ke Perang Dunia Kedua, keadaan bisnis dan industri di Asia Tenggara tuh lagi ngalamin peningkatan. Dan hal ini bikin kebutuhan buruh dan pekerja kasar di wilayah koloni di Asia Tenggara tuh jadi meningkat. Kebutuhannya jadi tinggi banget. Dan lapangan pekerjaan yang banyak banget ini bikin orang Cina jadi berdatangan. Dan ya udah, makin banyak lah udah orang Cina di Asia Tenggara gara-gara ini. Nah, yang harus kita ingat di sini, kehadiran pekerja dan migran Cina di berbagai tempat ini ternyata ngasih banyak banget kontribusi. Banyak banget jalan, jalur kereta, sampai pelabuhan yang dibangun sama mereka. Per negara juga terus macam-macam lagi tuh kontribusinya. Kayak di Amerika misalnya, orang-orang Cina yang migrasi ke sana banyak yang jadi penambang emas. Terus beberapa dari mereka juga ada yang ngebuka toko dan dagang di negara-negara tujuan mereka. Ya intinya waktu itu, orang-orang Cina ini ikut megang peran penting dalam proses pembangunan di negara tempat mereka menetap. Mantap ya? Mantap. The history of how Chinese laborers helped build the country kicked off in the 1860s with the construction of the Transcontinental Railroad under the helm of American industrialist Leland Stanford. Di tahun 1949, abis Cina berubah jadi negara republik setelah Perang Dunia II, pemerintah Cina waktu itu sempat ngelarang migrasi orang-orang Cina keluar Cina. Yang mau keluar-keluar semuanya sempat ketahan tuh, sempat nggak boleh. Kenapa? Karena waktu itu di Cina kan lagi masa-masa kepemimpinannya Mao Zedong. Pas dia lagi bikin program Great Leap Forward. Program lompatan jauh ke depan. Program yang bikin mereka fokus ngebangun di dalam negeri. Dan pastinya itu butuh banyak tenaga dong. Jadi tenaga-tenaga lokal yang ada ya jangan sampai keluar. Dan ya udah, sempat ketahan lama sampai tahun 1980-an. Baru di situ migrasi orang Cina nih terjadi lagi. Gelombang ketiga itu masuknya akhirnya.
Dan negara yang mereka datengin di gelombang ketiga ini, kebanyakan adalah negara-negara yang industrinya lagi tumbuh. Kayak Amerika Serikat atau Singapura. Cina sendiri yang ekonominya juga terus tumbuh, mereka makin banyak menjalin kerjasama perdagangan sama negara-negara lain. Dan lewat inilah pilihan merantau orang-orang Cina nih jadi makin banyak. Jadi banyak warga Cina yang nyoba peruntungan mereka di negara-negara lain di Afrika, Asia Tengah, sama Amerika Latin. Nyebar lagi udah mereka. Kalau menurut United States Census Bureau, para migran Cina yang sekarang nyebar di seluruh dunia tuh kebagi jadi 3 kategori. Apa aja tuh? Pertama, Huaxiang. Orang-orang Cina yang jadi migran buat dagang dan bangun bisnis. Banyakan dari mereka tuh ngebangun bisnis skala kecil, bisnis keluarga gitu. Di Afrika misalnya, kurang lebih ada 10.000 orang Cina yang punya bisnis di sana. Dan 90%-nya adalah bisnis keluarga. Dan nggak cuma dagang, beberapa dari migran-migran Cina ini juga jadi investor di negara-negara tujuan mereka. Ya udah, megang udah mereka. Kategori kedua, Huakong. Migran Cina yang jadi tenaga kerja di negara-negara tujuan mereka. Kalau yang kategori ini kebanyakan jadi pekerja di Jepang, Singapura, sama Saudi Arabia. Di Indonesia juga masuk sih, dan cukup jadi masalah kayaknya gue di sini kan. Dan kategori yang terakhir, yang ketiga, disebutnya Huaqiao. Orang-orang yang pergi ke negara lain buat belajar dan nuntut ilmu. Nah, karena niatnya nuntut ilmu, jadi pastinya di sini negara-negara tujuan mereka adalah negara-negara yang emang kualitas pendidikannya nih tinggi. Kayak Amerika Serikat, Inggris, Australia, sama Jepang. Dan ya udah, nyebar terus mereka akhirnya. Ada di mana-mana mereka akhirnya. Kalau berdasarkan data International Organization for Migration, di tahun 2017, kurang lebih ada 10 juta migran Cina yang nyebar di berbagai negara di dunia. Dan kalau dihitungnya mulai dari leluhur mereka, diperkirakan udah ada sekitar 60 juta migran Cina yang nyari peruntungan di luar Cina. Wah, banyak banget ya. Dan angka-angka ini baru yang kecatat sebagai warga negara Cina yang nggak pindah keluarga negaraan. Kalau ditambah sama yang udah pindah keluarga negaraan tempat dia menetap beserta turunan-turunannya, itu pasti bakal lebih banyak lagi itu. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apa lu setuju sama pembagian 3 gelombang tadi? Atau menurut lu ada faktor lain yang belum kesebut di sini? Silakan komen. Anti-Asian American, anti-Chinese discrimination started more than 100 years ago. The Chinese Exclusion Act led to the formation of Chinatowns across the country, safe zones for the Chinese to live and make a living in a time of fear. Oke, sekian Remba Googling kali ini tentang kenapa orang Cina kesebar di mana-mana. Mantap juga sih ini ya, keren sih, suka gue. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usahamu